Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya, pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. SDN Ngaglik 1 Batu merayakan ulang tahunnya yang ke-69 dengan penuh semangat. Melalui rangkaian perlombaan menarik, SDN Ngaglik 1 tidak hanya sekedar merayakan ulang tahunnya, melainkan juga menanamkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab pada para siswa dari berbagai tingkatan. Memperingati hari ulang tahun yang ke-69, SDN Ngaglik 1 Batu mengadakan perayaan ulang tahun yang meriah dengan menggelar sejumlah perlombaan menarik. Dalam semangat sportivitas dan memupuk kerjasama serta tanggung jawab di kalangan siswa, berbagai macam lomba digelar dalam acara tersebut. Acara ini diharapkan mampu mempererat hubungan antar siswa serta mengokohkan posisi SDN Ngaglik 1 sebagai lembaga pendidikan yang diidamkan oleh masyarakat. Kepala Sekolah SDN Ngaglik 1 Batu, Ninit Catur Meindiawati, mengungkapkan bahwa merasa bangga dapat merayakan ulang tahun ke-69 bersama seluruh siswa SDN Ngaglik 1. Kegiatan di lembaga kami pada kali ini adalah dalam rangka peringatan hari ulang tahun SDN Ngaglik 01 Batu yang ke-69. Nah, dalam peringatan tahun ini ada berbagai lomba yang dilakukan oleh anak-anak mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang hari ini lomba kelas 1 ada lomba balap kardus, kemudian ini lomba tiup balon, kemudian ada lomba estafet besok kelas 3 dan kelas 4, kemudian besok lusa kelas 5 dan kelas 6. Tujuan dari diadakan lomba ini satu, sportivitas, kemudian kerjasama, tanggung jawab.
harapannya anak-anak Ngaglik 1 tetap menjadi anak-anak yang berkarakter. Di usia yang ke-69 lembaga ini, SD Ngaglik 1 tetap menjadi lembaga dambaan masyarakat Kota Batu. Perlombaan ini diikuti oleh anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan semangat yang luar biasa. Perlombaan yang digelar mulai dari balap kardus, lomba tiup balon, dan juga lomba estafet. Tujuan dari perlombaan ini adalah meningkatkan sportivitas di antara siswa, juga mengajarkan arti pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, serta membiasakan siswa dengan tanggung jawab yang mereka emban dalam setiap lomba. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya pemirsa, kapan lagi bisa nongkrong sambil menikmati keindahan alam yang ada di Kota Batu? Kali ini PT Green Rock Campers yang didirikan oleh G-Crafts Kota Batu menghadirkan Green Rock Cafe. Green Rock Cafe merupakan kafe dengan konsep camping yang didirikan atas kerjasama dengan PT Palawi Resources. Apa saja yang ditawarkan di wisata alam ini? Berikut liputannya kami hadirkan spesial untuk Anda. Kapan lagi bisa nongkrong sambil menikmati keindahan alam yang ada di Batu? Kali ini PT Green Rock Campers yang didirikan oleh G-Crafts Kota Batu menghadirkan Green Rock Cafe. Green Rock Cafe merupakan kafe dengan konsep camping yang didirikan atas kerjasama dengan PT Palawi Resources. Dengan sarana dan fasilitas yang lengkap, kafe ini juga bisa kamu jadikan sebagai tempat camping bersama teman-teman. Green Rock Cafe ini juga memberikan fasilitas berupa campers area, dapur umum, kantin, outdoor cinema, maupun outbound area yang siap memanjakan para tamu. Ternyata kafe ini terbentuk karena adanya kekhawatiran G-Crafts akan menurunnya daya tarik wisata semasa pandemi di Kota Batu. Maka dari itu, G-Crafts beserta 2 perusahaan ini akhirnya membuat gebrakan baru untuk memulihkan kondisi pariwisata terkhusus di Kota Batu. Menambah nilai keestetikanya, kafe ini terletak di dalam area wisata Joban Rondo, Kecamatan Pujon. Jadi jika Anda sedang berkunjung ke Joban Rondo, tak ada salahnya juga singgah ke Green Rock Cafe. Walaupun belum lama didirikan, tetapi kafe ini mampu menarik banyak wisatawan. Tak hanya nongkrong dan camping, bagi kalian yang berminat mengadakan pernikahan dengan nuansa alam, bisa menempatkan pilihan pada kafe ini. Kafe ini juga menyediakan amphitheater yang bisa dialihfungsikan untuk banyak kegiatan, termasuk untuk acara pernikahan. Dengan nuansa alam yang kental pastinya akan menambah kesyahduan serta kenyamanan Anda bersama teman dan keluarga. Walaupun letak kafe yang bisa dikatakan berada di hutan, tetapi fasilitas di sini sangat memadai. Mulai dari tempat parkir yang luas, toilet, kantin umum, maupun musola yang kebersihannya terjamin. Selain itu, dengan luasnya kafe ini dapat menampung banyak tamu bahkan pada weekend. Untuk bisa sampai ke Green Rock, Anda memerlukan waktu 17 menit dari alun-alun Kota Batu. Jika telah sampai di Jalan Joban Rondo, jalanan akan semakin kecil, tapi tetap masih bisa dilewati oleh mobil. Sesampainya di Green Rock, Anda akan langsung disambut dengan suasana yang asri dan sejuk ciri khas Kota Batu. Karena konsep kafe menyatu dengan alam, Green Rock tidak menyediakan ruangan indoor agar para tamunya benar-benar bisa merasakan suasana yang benar-benar menyatu dengan alam. Jika Anda bosan dengan suasana nongkrong seperti biasanya, Anda dapat memilih campers area. Anda bisa langsung menempati campers area tanpa harus kelelahan membangun tenda terlebih dahulu. Anda juga dapat memilih tenda dengan berbagai ukuran. Di Green Rock Cafe, Anda juga bisa merasakan glamping dengan harga miring. Yang tak boleh ketinggalan, di sini pengelolaan juga akan menaruh list menu beserta harganya yang ramah di kantong. Green Rock Campers ini sebenarnya adalah kita hadirkan sebuah kawasan camping tapi yang nggak ribet gitu. Jadi pengennya camping di alam karena kemarin juga karena pandemi kita ingin menawarkan bagaimana bisa healing di tempat yang terbuka tanpa harus khawatir akan adanya virus dan kawan-kawan gitu. Kemudian kita siapkan juga kawasan itu mereka bisa sewa lahan di mana lahan itu private untuk yang keluarga itu gitu. Jadi mereka nggak perlu nurunin barang, ngeluarin barang gitu, nggak perlu. Jadi mereka bisa langsung parkir di kawasan itu
dan mereka langsung bisa bikin tenda di sebelahnya. Dan kalaupun misalnya nggak punya tenda, kita siapkan semua fasilitasnya, baik tenda dan isinya, sleeping bag, matras. Kemudian untuk fasilitas umumnya kita juga siapkan ada kafe. Kafe ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi yang misalnya butuh makan sampai malam pun kita kasih dengan makanan yang premium. Kemudian untuk fasilitas umum berikutnya kita ada musola sama ada toilet yang notabene toiletnya toilet modern, bersih. Kemudian untuk airnya juga ada, kita kasih fasilitas untuk air panas. Jadinya nggak perlu takut kalau camping di tempat yang dingin atau di hutan atau di gunung, nggak perlu takut lagi kedinginan. Begitu. Wisata Mas Batu ya. Jadi nanti Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. off-road trail ini ya. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan berita teraktual lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami di Agronews. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pedoman Pelaksanaan Karnaval. Memperhatikan etika, budaya, dan kesopanan. Tidak berlebihan dalam menggunakan sound system. Dilarang menyalakan petasan, membawa senjata tajam, minuman keras atau narkoba. Membatasi jumlah peserta maksimal selesai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Tidak melaksanakan karnaval di hari Sabtu dan Minggu, serta tidak menutup jalan protokol provinsi atau kota. Poin 2 dan 5 dibuatkan surat pernyataan terkait kesanggupan baik panitia dan peserta. Panitia wajib mengajukan izin ke Polres Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait kemarau panjang yang mulai menimpa warga Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kekeringan akibat musim ini membuat warga di satu dusun Jomblang kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan untuk mendapatkan air bersih harus rela berjalan kaki masuk hutan sepanjang 1 kilometer. Kekeringan akibat kemarau panjang melanda satu kampung di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dusun Jomblang, Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, yang dihuni kurang lebih 200 kepala keluarga, mengalami krisis air bersih sejak 3 bulan lalu. Warga setempat untuk mendapatkan air harus rela menelusuri hutan sepanjang 1 km dari perkampungan mereka. Berkurangnya air bersih di perkampungan mereka terjadi setiap tahun pada musim kemarau. Selain mengeluh karena krisis air bersih, warga satu kampung di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk juga mengeluhkan air yang dikonsumsi terasa seperti garam, yaitu rasa asin. Kekeringan ini sudah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Sejak bulan apa? Kemarin? Bulan 5.
Selama kekeringan ini ibunya mencari air di mana? Sumur alas Jumlahnya juga terbatas gitu Bu ya? terbatas. Sebelumnya untuk airnya itu digunakan untuk apa aja Bu? Minum, mandi, Yang di tengah hutan itu? ya Itu jauh dari pemukiman sih? jauh Sekitar berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Melewati medan terjal Bu ya? Jadi kalau misalnya belum dapat air dari BPBD nyarinya ke hutan Iya, tiap hari itu. iya, Jalan kaki atau motoran atau motor. itu bolak-balik Bu. Biasanya sehari ngambil berapa kali? Ya 3 kali, ya 2 kali, giliran sama Sama teman-teman. Sementara untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPBD Kabupaten Nganjuk melakukan dropping air bersih pada warga yang terdampak krisis air bersih dengan 2 truk tangki dengan total sejumlah 10.000 liter air bersih dalam seharinya. Selain melakukan dropping air bersih, pihak BPBD Kabupaten Nganjuk juga menyiapkan 2 tandon air bagi warga Dusun Jomblang, Desa Ngepung. Menurut Kasih Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk, Lili mengatakan sebelumnya telah melakukan asesmen di lokasi krisis air bersih tersebut, sehingga BPBD Kabupaten Nganjuk memberikan bantuan air bersih meskipun harus melewati medan yang sulit demi tugas kemanusiaan. Kegiatan hari ini kita pengiriman dari BPBD, pengiriman air bersih 2 red, 2 truk, kemudian pengiriman tandon air sebanyak 4 buah, kemudian jurigen 60 itu beserta yang kemarin, oke, 60 untuk pengambilan air bersih untuk masyarakat di sini. Kenapa Bu kok memilih desa ini Bu? Karena sesuai dengan hasil asesmen kemarin di lapangan di Dusun Jomblang, Desa Ngepung ini sudah layak, oke, sudah layak diberikan bantuan air bersih. Rencananya dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Nganjuk untuk warga yang mengalami krisis air bersih ini akan terus dilakukan setiap 2 hari sekali selama musim kemarau panjang. Dari Kabupaten Nganjuk, Yan ATV melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Malang mendukung penuh industri game di Kota Malang. Salah satunya dengan menggabungkan olahraga, pariwisata, dan budaya Indonesia. Ini dia. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Malang mendukung penuh industri game di Kota Malang. Salah satunya dengan menggabungkan olahraga, pariwisata, dan budaya Indonesia. Industri game di Kota Malang terus menjamur. Dari berbagai turnamen dan kompetisi minor banyak menghasilkan banyak atlet muda yang berprestasi. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Kormi Malang yang ingin meningkatkan kualitas dan industri game di Kota Malang. Hal ini juga berlaku dalam berbagai cabang olahraga seperti single, battle, arcade, dan turnamen. Kormi Malang berharap agar ke depan perkembangan e-sport Kota Malang semakin hidup dan berkembang pesat. Salah satunya dengan memadukan unsur budaya dalam game. Jadi budaya ini, kalau e-sport ini memang kita bermain games ya, artinya semula hanya bermain games. Tetapi bermain games ini memang sementara kita masih menggunakan konten dari luar negeri atau menu-menu luar negeri. Tapi harapan kita ke depan yang dimainkan itu bukan hanya game yang versi luar negeri, tapi adalah versi yang Indonesia. Banyak yang bisa diambil misalnya untuk battle atau untuk hal yang besar, misalnya perang, tarung. Kita punya banyak budaya, ya kan? Dari kita punya budaya pencak silat, kita punya budaya macam-macam lah, yang berasal wayang, kita punya budaya itu. Dan itu tentunya sangat menarik buat anak-anak, karena anak-anak sekarang perlu tempat untuk mengaktualisasikan dirinya. Dengan menggabungkan konsep budaya dan game seperti dari seni bela diri dan cerita rakyat, hal ini dapat menjadi solusi cerdas untuk anak-anak dalam mengaktualisasi diri. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan.
Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pedoman Pelaksanaan Karnaval. Memperhatikan etika, budaya, dan kesopanan. Tidak berlebihan dalam menggunakan sound system. Dilarang menyalakan petasan, membawa senjata tajam, minuman keras atau narkoba. Membatasi jumlah peserta maksimal selesai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Tidak melaksanakan karnaval di hari Sabtu dan Minggu, serta tidak menutup jalan protokol provinsi atau kota. Poin 2 dan 5 dibuatkan surat pernyataan terkait kesanggupan baik panitia dan peserta. Panitia wajib mengajukan izin ke Polres Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh dan kami kembali lagi di School in Action. School in Action SMP Negeri 2 Batu. Minggu 27 Agustus 2023 jam 7 malam hanya di ATV. Ya, Anda kembali menyaksikan Agro News. Pemirsa, siapa yang tidak suka dengan bobati? Di kota New York, minuman ini naik daun, apalagi di tengah teriknya matahari musim panas. Melihat peluang ini, ada warga Indonesia yang membuka bisnis bobati di daerah primer kota New York. Namanya Boba Well. Kita intip kiat-kiat usahanya, seperti apa bisnis bobati di New York ini. Berikut informasi selengkapnya dari VOA. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, boba tea, naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have es Tilir? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan.
Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur boba whale tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink. But recently I discovered this place, and ever since the first time I had it, like repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi, izin usaha bisa dicabut. Bukan cuma bersih gitu, tapi kayak salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel itu harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita nggak banyak masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, boba whale lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini boba whale mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Sementara itu pemirsa, beredar potongan video dengan narasi yang menyebut bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek hendak menghapus mata pelajaran agama untuk siswa di sekolah. Video tersebut berformat berita yang membahas kekagetan Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah tak menemukan frasa pelajaran mata pelajaran terkait. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar potongan video dengan narasi yang menyebut bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek hendak menghapus mata pelajaran agama untuk siswa di sekolah. Video tersebut berformat berita yang membahas kekagetan Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah tak menemukan frasa pelajaran agama di dokumen draft peta jalan pendidikan tahun 2020 sampai dengan 2035 yang disusun Kemendikbudristek. Waduh, apa iya Kemendikbudristek hapus pelajaran agama pada dokumen draft peta jalan pendidikan tahun 2020 sampai dengan 2035? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo yang mengutip dari tempo.com pada tanggal 9 Agustus lalu, faktanya, informasi tersebut adalah disinformasi. Berdasarkan hasil penelusuran, isu tersebut sudah pernah beredar sejak tahun 2017 dan kembali terulang pada tahun 2021. Dalam situs resminya pada publikasi 9 Maret 2021, Kemendikbudristek menegaskan bahwa pelajaran agama dan Pancasila akan tetap dimasukkan peta jalan pendidikan Indonesia. Mengenai draft yang menjadi sumber informasi tersebut berasal dari dokumen yang belum final. Sementara itu, dilansir antaranews.com pada 9 Maret 2021, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, Hendarman mengatakan, pihaknya tidak pernah berencana menghapuskan pelajaran agama dari pengajaran di sekolah.
Nah Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Ya? Mirsa, sungai merupakan sumber air yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Namun masih ada beberapa orang yang tak bertanggung jawab yang membuang limbah sungai sehingga menyebabkan sungai tercemar. Lepas dari hal tersebut, dunia juga memiliki sungai terjernih yaitu disebut dengan Sungai Thames. Sungai ini mendapat peringkat pertama sebagai sungai terbersih di dunia. Sungai ini berada di London, Inggris. Seperti apa keindahan sungai ini? Berikut selengkapnya dalam News Fakta dan Unik Sungai Thames. Pemirsa, inilah fakta Sungai Thames. Sungai merupakan sumber air yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga hilir. Namun masih ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang limbah ke sungai sehingga menyebabkan sungai tercemar. Terlepas dari hal tersebut, dunia juga memiliki sungai terjernih yaitu disebut dengan Sungai Thames. Sungai ini mendapat peringkat pertama sebagai sungai terbersih di dunia. Sungai ini berada di London, Inggris. Berikut 5 fakta Sungai Thames. Dilewati lebih dari 200 jembatan, Sungai Thames merupakan sungai terpanjang kedua di London setelah Sungai Severn. Sungai Thames memiliki panjang sekitar 346 km dengan kedalaman sekitar 20 meter. Sungai ini mengalir ke seluruh penjuru London Raya. Saking panjangnya, sungai ini terdapat lebih dari 200 jembatan yang dibangun di atas sungai ini, mulai dari jembatan kayu yang kecil hingga jembatan yang terkenal di London, yakni Tower Bridge. Tower Bridge merupakan salah satu daya tarik dari Sungai Thames dengan spot foto yang bagus. Arti nama Thames. Sungai ini memiliki nama yang cukup unik, namun di balik keunikan namanya, sungai ini memiliki arti tersendiri. Thames berasal dari bahasa Latin yaitu Thamesis. Thamesis sendiri berasal dari nama Celtic kuno, untuk yang diartikan sebagai gelap. Arti nama tersebut memiliki keterkaitan dengan predikat sungai terbersih yang dimilikinya. Lintas pulau. Ada sekitar 180 pulau kecil di bentang Sungai Thames. Beberapa dapat diakses dengan jembatan dan beberapa lainnya melalui daratan. Sungai Thames juga mengalir melalui 7 kawasan. Selain itu, sungai ini juga diawasi oleh 5 pasukan polisi berbeda, termasuk divisi Thames yang merupakan bagian dari polisi Metropolitan London. Pernah tercemar. Pada tahun 1857, kondisi Sungai Thames mengalami krisis kebersihan. Selanjutnya pada tahun 1865, Joseph Bazalgette, seorang insinyur, mendapatkan mandat untuk memimpin pembangunan sistem pembuangan limbah dan stasiun pompa serta tanggul untuk tujuan membersihkan Sungai Thames. Kondisi air masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hingga pada akhir tahun 1960-an, rencana untuk merestorasi Sungai Thames kembali dilakukan, dimulai dari memperbaiki fasilitas pengelola limbah sungai hingga penambahan oksigen. Menjadi rumah 100 spesies ikan. Setelah 60 tahun silam, pernah dinyatakan sebagai sungai yang mati secara biologis. Per tahun 2021, laporan dari Zoological Society of London menemukan bahwa Sungai Thames menjadi tempat hidup bagi 100 lebih spesies ikan. Di sungai ini juga terdapat 3 jenis hiu. Selain itu juga ada beberapa jenis ikan lainnya seperti salmon, belut, seeds,
serta ditemukan lumba-lumba dan anjing laut. Dan itulah pemirsa 5 fakta Sungai Thames, versi fakta unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 27 Agustus 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Balik ke